Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi ke-14 ya. Ini adalah materi terakhir sebelum minggu depan kita akan isi dengan review. Nah, materinya adalah mengenai HSA atau hubungan struktur dan hormon. Baik, untuk hari ini saya buat rekaman ya, nanti bisa kalian pelajari. Nah, untuk minggu depan, review itu akan saya isi dengan memberikan kuis dan nilainya nanti saya anggap sebagai nilai tugas untuk UAS-nya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik semua materinya, dari materi setelah UTS yang pertama sampai materi pada hari ini. Nah, nanti minggu depan nilai kuisnya akan saya masukkan ke dalam nilai. Baik, kita kembali lagi HSA hormon. Nah, pengertiannya dari segi pengertian, jadi hormon itu merupakan suatu senyawa kimia tentunya yang secara normal itu dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh. Jadi hormon ini kan bisa dikeluarkan oleh kelenjar atau jaringan tubuh ya. Nah, setelah dikeluarkan itu nanti akan masuk ke dalam peredaran darah dan menuju ke jaringan sasaran. Sampai di jaringan sasaran nanti hormon akan berinteraksi secara selektif dengan reseptor khas atau senyawa tertentu sehingga nanti akan memberikan efek biologis. Nah, ini adalah pengertiannya beserta dengan siklusnya ya, bagaimana hingga terbentuk suatu efek biologis. Kemudian berdasarkan struktur kimianya di sini, sebelum saya membahas struktur kimianya, jadi kalau ditinjau dari pengertian tadi, hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar dan jaringan ya. Jadi bisa dikelompokkan hormon itu. Hormon bisa dikelompokkan menjadi dua, hormon kelenjar yang dikeluarkan oleh kelenjar, contohnya adalah kelenjar endokrin seperti kelenjar adrenalis. Jadi kelenjar endokrin itu contohnya adalah kelenjar adrenalis, pituitari, tiroid, pankreas, dan gonad. Itu adalah contoh dari hormon kelenjar endokrin. Kemudian kalau hormon jaringan yang dihasilkan oleh jaringan maksudnya contohnya itu ada histamin, norepinefrin, dan serotonin. Itu adalah jenis-jenisnya. Kemudian kalau berdasarkan strukturnya, dari struktur kimianya ya, hormon itu bisa dibedakan menjadi hormon steroid, kemudian ada hormon peptida, ada hormon turunan asam aminoaromatik, dan yang terakhir adalah dari segi struktur yaitu asam lemak. Nah, yang kita bahas hari ini itu adalah yang hormon steroid. Ya. Nah, hormon steroid itu adalah hormon yang mengandung inti steroid. Jadi pada struktur kimianya itu ada inti steroid. Nah, inti steroid ini terdiri dari 17 atom karbon, di mana 17 atom karbon tersebut membentuk 3 cincin dengan bentuk sikloheksana. Jadi ada 6 atom karbon berlingkaran ya, membentuk sikloheksana, itu ada 3 cincinnya, dan 1 cincin siklopentana. Jadi ada 5. Nah, dari strukturnya itu tadi. Nah, kemudian hormon steroid ini nanti dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada hormon kortikosteroid dan juga ada hormon kelamin yang ini ya. Nah, hormon kortikosteroid dibagi lagi menjadi mineralokortikoid dan glukokortikoid. Untuk yang hormon kelamin ini ada androgen, estrogen, progestin, dan obat kontrasepsi. Di sini obat kontrasepsi bisa digolongkan juga ke dalam hormon steroid ya, khususnya yang kelamin, karena di sini kontrasepsi itu isinya adalah bisa salah satu atau gabungan dari hormon-hormon ini, androgen, estrogen, atau progestin. Nah, itu adalah klasifikasinya. Nah, yang kita bahas lebih detail itu adalah hormon steroid, yaitu ada 2 golongan ya, yang kortiko dan yang kortiko dan
kelamin, tapi yang kita bahas adalah yang kortikosteroid. Kortikosteroid yaitu yang mineralokortikoid dan glukokortikoid. Jadi yang kita bahas hari ini adalah yang ini saja. Nah, begitu. Kita bahas lebih detail ya. Nah, hormon kortikosteroid. Nah, hormon kortikosteroid ini disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Nama lainnya adalah adrenokortikoid, adrenokortikosteroid, adrenokortikal, atau kortikoid itu nama lainnya ya. Nah, untuk fungsinya ini berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan darah, ada juga dari sistem saraf pusat, otot polos, dan stres. Ini adalah gambar dari kelenjar adrenalis ya. Jadi kelenjar adrenalis ini adalah yang ini, bagian yang kecil berwarna krem ini ya. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, bagian korteks itu yang ini. Jadi inilah yang mensekresikan hormon kortikosteroid, yaitu ini ya, diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks yang ini jadinya. Nah, ini hormon kortikosteroid. Kemudian kita belajar mengenai hubungan struktur aktivitas hormon kortikosteroid. Nah, sebenarnya di sini untuk jenis-jenis obatnya sendiri itu ada banyak ya. Dan juga secara fisiologis ini sudah farmakologi maksud saya, dan secara farmakologi ini mungkin sudah dijelaskan di mata kuliah farmakologi. Nah, untuk hari ini di mata kuliah kimia farmasi 2 saya tekankan penjelasannya adalah pada struktur. Nah, perubahan struktur yang memberikan aktivitas yang berbeda atau efek yang berbeda. Jadi yang dibahas adalah itu. Nah, hubungan struktur aktivitas hormon kortikosteroid. Nah, untuk modifikasinya, jadi peneliti-peneliti itu sudah banyak melakukan modifikasi ya pada kortikosteroid alami. Jadi yang ada dalam tubuh itu sudah dipelajari, kemudian dimodifikasi sehingga akhirnya menghasilkan obat-obat di mana obat-obat tersebut bisa digunakan untuk pengobatan suatu penyakit. Nah, banyak sekali gunanya. Ini ya, jadi peneliti-peneliti dulu yang dulu itu bahkan mungkin sampai sekarang ya, itu mencoba-coba. Jadi ada struktur dasarnya, kemudian dicoba-coba dengan memodifikasi, baik merubah gugus fungsinya atau mensubstitusi atau menambahkan begitu. Nah, ini adalah struktur dasarnya. Struktur dasar atau struktur umum dari kortikosteroid ini gambarnya adalah seperti ini. Memang gambarnya agak sedikit blur ya karena ini saya perbesar, cuman kalau dilihat ini nomornya masih sangat jelas. Nah, di sini bisa dilihat seperti yang saya sebutkan tadi, hormon steroid, kortikosteroid ini kan termasuk ke dalam hormon steroid yang mengandung inti steroid. Inti steroid itu adalah ini, tiga cincin sikloheksana. Jadi ABC ini adalah cincin sikloheksana. Ini ada 6 sisi ya, atau 6C. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 atom C. Nah, pada intinya, pada inti steroid itu ada 3 cincin sikloheksana dan ada 1 cincin siklopentana. Ini ada 5, penta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 atom C. Nah, struktur umumnya ada 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Nah, dari struktur umumnya ini, kemudian ya bisa dilihat peneliti-peneliti itu merubah gugus fungsinya, mensubstitusi atau menambahkan di sini jadi gugus fungsi ini. Nah, ini dengan cara coba-coba ya. Jadi awalnya mereka pasti coba-cobanya itu menggunakan komputer dengan komputasi, dicoba-coba. Nah, yang memungkinkan atau yang diprediksi memberikan efek itu baru nanti dicobakan di laboratorium. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari
struktur dan aktivitasnya. Jadi karakteristik strukturnya pada hormon kortikosteroid bisa dilihat di sini. Ada ikatan rangkap. Ini ya penjelasannya di sebagian kanan. Ada ikatan rangkap pada atom C nomor 4 dan atom C nomor 5 di sini. Atom C nomor 4 dan 5 di sini ada ikatan rangkap 2. Kemudian ada gugus keton pada atom C nomor 3 di sini. Gugus keton itu adalah C yang ikatan rangkap 2 dengan O. Itu namanya adalah gugus keton ini. Jadi ini keton. Nah, kemudian ada rantai samping, ada gugus fungsi yang lain. Ya, di rantai samping ini ya, pada atom C nomor 17, di sini ada COCH2OH, CO, CH2OH. Nah, di sini namanya itu adalah ketol. Jadi yang warna merah ini namanya ketol. COCH2OH ini namanya adalah ketol. Nah, ini fungsinya adalah dapat menunjang aktivitasnya. Kemudian yang nomor 2, pada konsep interaksi antara obat dengan reseptor, nah cincin yang berperan penting itu adalah yang C dan D. Nah, C dan D ini memiliki peran yang dominan ya pada konsep interaksi obat dengan reseptor dibandingkan dengan yang cincin A dan B. Nah, ini diketahui dari proses tadi itu coba-coba. Jadi sudah diteliti sebelumnya ternyata yang memberikan efek dominan adalah cincin yang C dan D. Kemudian di sini yang nomor 3, substitusi gugus OH pada atom C nomor 21, atom C nomor 21. Nah, ini di sini. Nah, kalau OH ini diganti dengan gugus fluor ya di sini ini akan meningkatkan aktivitas dari glukokortikoid dan mineralokortikoid. Jadi kortikosteroid ada 2 jenis yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kalau OH-nya diganti dengan fluor, maka aktivitasnya akan meningkat. Tapi kalau disubstitusi dengan gugus fungsi yang lain, misalkan CR atau BR, maka aktivitasnya akan hilang. Nah, ini jadi hubungan struktur. Jadi strukturnya berubah, maka aktivitasnya juga berubah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ada substituen, adanya substituen 2 alfa CH3 di sini. Pada atom C nomor 2 di sini, berarti kalau ini dikasih CH3, alfa ini maksudnya dia posisinya ya, posisinya itu posisinya bisa berdiri atau bisa ke atas atau ke bawah, itu maksudnya alfa atau beta. Nah, karena di sini kita belajar 2 dimensi, jadi tulis saja 2 alfa begitu ya. 2 alfa CH3, jadi pada atom C nomor 2 ada gugus fungsi CH3 di sini, kemudian yang nomor 9 itu ada fluor dan lain sebagainya. Ini ya sampai sini. Nah, adanya substituen itu akan meningkatkan juga aktivitas dari glukokortikoid dan mineralokortikoid. Jadi ini adalah hubungan struktur dari secara umum dari hormon kortikosteroid terhadap aktivitas yang akan ditimbulkan nanti. Nah, ini penjelasannya. Kemudian di sini ada tabel ya. Nah, di sini tabelnya itu adalah ada beberapa jenis gugus fungsional yang bisa disubstitusikan ke dalam struktur dasar dari hormon kortikosteroid sehingga menimbulkan efek pada aktivitasnya. Jadi ini adalah efek substituen pada aktivitas hormon kortikosteroid, baik itu untuk penumpukan glikogen dan lain-lainnya. Sudah bisa dilihat di tabel di sini. Nah, nanti bisa kalian cek ya, ada substituen apa saja atau gugus fungsi apa saja yang memberikan efek pada hormon kortikosteroid. Nah, selanjutnya, untuk hormon kortikosteroid dibedakan menjadi 2, yaitu mineralokortikoid dan yang kedua adalah glukokortikoid. Untuk mineralokortikoid, ini mempengaruhi aktivitas dalam menahan dan mengatur keseimbangan elektrolit. Kalau glukokortikoid ini mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan protein. Nah, ini hanya saya bahas sampai di sini saja. Untuk farmakologinya nanti dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah farmakologi. Nah, untuk hubungan struktur dan aktivitas dari mineralokortikoid, saya masuk ke dalam subbagian yang mineralokortikoid ya. Ini gambar struktur di sebelah kiri, ini merupakan struktur dasar dari kortikosteroid. Nah, kalau dikaitkan dengan mineralokortikoid di sini, umumnya mineralokortikoid itu tidak memiliki gugus OH,
tidak punya gugus OH di atom C nomor 11 dan 17, 11 dan 17. Jadi di sini untuk mineralo OH-nya itu tidak ada. 11 dan 17. Ini kan struktur dasar dari kortikosteroid ya, tapi untuk mineralokortikoid OH di nomor 11 dan nomor 17 itu tidak ada. Nah, adanya substituen OH ini akan menghilangkan aktivitas dari mineralokortikoid. Jadi kalau ada OH-nya justru nanti akan menghilangkan aktivitas dari hormon mineralokortikoid gitu. Kemudian yang kedua, substitusi gugus F, Cl, dan Br pada posisi 9 alfa. Nah, ini di sini nomor 9. Ini akan meningkatkan aktivitas dari mineralokortikoid. Nah, pada posisi 12 juga demikian. Kemudian yang nomor 3, ada ikatan rangka pada posisi C1 dan C2. C1 dan C2 di sini. Nah, untuk struktur dasar dari mineralokortikoid pada C1 dan C2 ini ada substituen, ada ikatan rangkap dan substituen pada atom yang sudah disebutkan ini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini adanya substituen ini dapat menurunkan aktivitas dari mineralokortikoid. Nah, itu. Nah, ini adalah jenis contoh ya, contoh atau jenis dari obat hormon mineralokortikoid. Contohnya ada aldosteron, kemudian ada deoksikortikosteron, kemudian ada fludrokortison. Itu adalah obat-obatnya dan ini adalah fungsi-fungsinya. Nah, aldosteron itu untuk mengatur keseimbangan elektrol tubuh, deoksikortikosteron itu digunakan untuk pengobatan penyakit Addison yang disebabkan oleh gangguan fungsi kelenjar korteks adrenalin kronik. Nah, fludrokortison itu sebagai mineralokortikoid pengganti pada kerusakan kelenjar korteks adrenalis yang kronik. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Saya tidak bahas secara lebih lanjut untuk farmakologinya lagi. Nah, tapi di sini yang bisa kalian simpulkan adalah struktur dasarnya ini sama. Jadi di sini struktur dasarnya itu sama, yang berbeda adalah gugus fungsinya di sini. Gugus fungsi atau substituennya di sini ada modifikasi ya antara aldosteron, deoksi, dan fludro. Nah, adanya perbedaan ini memberikan efek samping yang berbeda atau bukan efek samping, memberikan efek biologis yang berbeda. Aldosteron dengan struktur seperti ini fungsinya mengatur keseimbangan elektrolit tubuh. Deoksikortikosteron itu fungsinya seperti ini ya, dengan struktur demikian. Nah, jadi bisa dilihat adanya perbedaan struktur itu benar-benar memberikan aktivitas yang berbeda sehingga efek biologisnya nanti juga akan berbeda, fungsinya juga berbeda. Kemudian sekarang kita bahas mengenai glukokortikoid. Nah, ini adalah struktur dasar dari hormon kortikosteroid ya. Untuk yang glukokortikoid secara umum ini mengandung gugus keton atau hidroksi pada C1. C1 di sini ini ada gugus keton atau hidroksi ya. Kalau keton berarti ikatan rangkap 2O, kalau hidroksi, gugus hidroksi itu berarti ikatan OH gitu. Nah, ini sudah ada penjelasannya juga di sini. Gugus alfa OH pada C17. Nah, di sini ada OH. Kalau pada mineralokortikoid di atom C nomor 17 itu tidak ada OH, tapi kalau di hormon glukokortikoid di atom C nomor 17 di situ ada gugus OH-nya. Itu bedanya antara glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kemudian di sini pada atom C nomor 11, nah di sini juga ada OH. Nah di sini ya, kalau pada mineralo tidak ada, tapi kalau pada glukokortikoid ini ada gugus OH-nya. Nah pada glukokortikoid, gugus fungsi OH pada atom C nomor 11 ini berperan pada proses interaksi obat dengan reseptor. Nah di sini. Jadi ini berperan pada interaksi obat dengan reseptor. Saya ambil contoh di sini adalah kortison ya. Kalau dipelajari secara in vitro itu tidak aktif. Nah, tapi secara in vivo dia nanti bisa memberikan efek yang aktif, jadi interaksi obat dengan reseptor. Nah, di sini gugus keton pada C11 itu direduksi jadi OH.
Karena mengapa kok jadi aktif begitu ya? Mengapa kok secara in vivo itu kemudian menjadi aktif? Karena gugus ketonnya pada atom C nomor 11 itu direduksi jadi OH. Nah, sehingga menjadi OH. Ini menjadi yang awalnya kortison menjadi hidrokortison. Nah, gitu. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada prednison yang kemudian ketonnya direduksi menjadi OH itu menjadi prednisolon begitu. Kemudian ada pemasukan gugus CH3 ya pada posisi atom C nomor 2, 6, dan 16. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan aktivitasnya. Kemudian ada substitusi juga pada posisi atom C nomor 4, 7, 9, 11, dan 21. Nah, kalau substitusi pada atom nomor 1 tersebut itu dapat menurunkan aktivitas dari hormon glukokortikoid. Yang nomor 4, kemudian substituen nomor pada atom C nomor 9 di sini ya, kalau ini diberikan atau dimasukkan dengan gugus fluor di sini, nah maka dapat meningkatkan aktivitasnya. Itu tadi adalah hubungan struktur dan aktivitas dari hormon glukokortikoid. Ini secara umum seperti ini ya. Sebenarnya ada banyak sekali, cuman saya ambil inti-intinya saja. Di sini ada 4 poin ya. Kemudian untuk contoh-contoh dari hormon glukokortikoid ada kortison. Kalau misalkan ini masih dalam posisi bentuk keton ya, kalau direduksi jadi OH maka akan membentuk hidrokortison. Strukturnya seperti ini. Kemudian ada juga triamcinolon, triamcinolon asetonik, fluosinolon, dan lain-lain sebagainya. Dengan struktur dasar yang sama, yang membedakan adalah substituennya saja. Nah, perbedaan struktur dari substituennya ini memberikan aktivitas yang berbeda, sehingga efek biologis yang diberikan juga berbeda. Nah, ini adalah hubungan struktur dan aktivitas dari hormon steroid, khususnya yang saya jelaskan adalah mengenai hormon steroid ya, secara struktur kimia adalah mengenai hormon steroid, golongan steroid, khususnya adalah yang glukokortikoid dan mineralokortikoid. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.